Oke, Bapak Ibu kembali lagi di YouTube saya ya, di channel Genio ID. Ya, seperti biasa setiap sore kita akan bahas pergerakan indeks kita maupun saham yang sudah saya berikan ya, rekomendasinya setiap sore, dan perlu digarisbawahi disclaimer on ya. Jadi teman-teman keputusan beli, jual itu keputusan di tangan masing-masing ya. Tapi tradernya tetap saya berikan di sini ya, di video ini maupun rekomendasi kemarin maupun rekomendasi hari ini beserta saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham ya. Grup Telegram saya pemahaman saham, mau join silakan, link ada di deskripsi ataupun ketik saja di Telegram di pencariannya, ketik saja @pemahaman saham tanpa spasi. Oke, saya langsung bahas indeks kita ya. Ya, sempat turun lumayan dalam ya, hampir 1%. Tapi kembali rebound dari area support dia di 6550-nya, mantul ke atas. Ya, mantul ke atas. Dan ya, masih ada kemungkinan untuk retest lagi ke 6640-nya ya. Kalau bisa break 6640 akan lebih menarik untuk indeks kita ya. Kemungkinan akan kembali dalam fase bullish. Tapi kalau nggak naik 6640-nya, mungkin tes lagi ke 6600 sampai 6550-nya ya. Ya, skenario terjeleknya ya paling akan ke 6480 ya. Mungkin itu adalah salah satu support kuat yang ada di IHSG kita ya. Tapi kalau sekarang fasenya masih fase-fase sideways tapi masih di atas ya. Masih menarik ya. Kalau apalagi masih bisa break 6640, dia akan kembali bullish. Oke, saya akan memberikan atau menjelaskan menu buy close yang kemarin yang sudah kita beli ya. Hari Jumat kemarin kita beli BMRI ya. BMRI hari ini cuan ya, cuan ya. Lumayan teman-teman jualan, sempat turun, tapi pada saat turun itu sudah saya infokan hari Jumat kemarin di grup rekomendasi ya. Itu ambil saja ya. Ambil saja, makin bawah makin oke ya. Saya sudah suruh infokan ada beberapa saham, ada sekitar 5 atau 6 saham, semuanya naik ya. Puji Tuhan naik semua dan rata-rata cuan di atas 3% ya. Kalau memang direalisasikan cuannya sekitar 3% rata-rata. Karena kita mengambil situasi saat orang pada panik, kita serok ya, kita ambil dan mantul naik. Ya, kalau teman-teman beli di closing kemarin di 7.100 kalau nggak salah ya. 7.100, bentar saya lihat dulu. Benar nggak 7.100? Ya, 7.100 ini ya. Cuan sekitar 2% ke atas ya, sudah lebih dari cukup ya. Target harian saya 2% sudah terlampaui. Kalau teman-teman dari grup rekomendasi itu pasti di atas 3%. Rata-rata pasti sekitaran 3%. Ya, sudah cuan. Kalau ditanya masih bagus, oke. BMRI oke ya. Kemungkinan masih bisa rebound ke atas, masih bisa naik. Ya, santai saja, saham bagus ya, santai saja. Hari ini saya memberikan menu buy close TLKM, Telkom. TLKM menurut saya oke, cuma ya kalau mau fase uptrend dia selama dijaga di 4090 sampai 4050, dia itu adalah support uptrend. Selama masih jaga di atas itu oke, tapi kalau mau stop loss saja di area 4050 ya. Itu area stop loss dia ya. Jadi batasi risiko, tetap harus ada batasi risiko kalau memang rencananya untuk trading ya, bukan untuk investasi. Batas stop loss-nya di 4050 ya. Itu kalau teman-teman stop loss pun tidak lebih dari 2% kalau nggak salah ya. Kita
Kita ambil hari ini closing 4140, kalau 4050 ya 2% lebih dikit lah ya kalau stop loss. Tapi menurut saya masih oke. Ya apalagi masih bertahan di area 4100, hold saja, potensi masih bisa naik untuk PLKM. Targetnya ya terdekat, kita lihat terdekatnya 4.200 ya, 4.200 sampai 4230-an lah ya. Itu TP pertama 4.200 sampai 4230 ya jika mau TP pertamanya di sana ya untuk TLKM. Oke, saya langsung saja membahas saham-saham yang sudah di-request dari teman-teman grup saya. Pertama BBYB. BBYB oke ya, oke, cuma ada sedikit resisten di 2400 sampai 2450 itu resisten dia, batas aman dia selama masih jaga di oke, selama dijaga di 2300 ya. Oke. Mentok-mentok ya 2280. Itu area support uptrend dia. Selama masih jaga di atas itu, BBYB masih berpotensi untuk naik. Lanjut ke MTDL. TDL oke ya, masih oke. Cuma ada sedikit resisten di 3.900 ya sampai 3930. Support aman dia selama jaga di 3.800 oke untuk MTDL. Lanjut ke Kibak. Kibak Kibak ya diguyur hari ini ya, mungkin akan retest dulu. Retest support dia di 105 sampai 100 ya. Itu support dia yang belum dites ya. Yaitu masih range support uptrend dia sebenarnya untuk Kibak 100 sampai 105. Ya mungkin dia akan retest dulu ke sana karena hari ini diguyur lumayan. Kalau tanya resistennya terdekat di 110 112. Lanjut ke Dinar. Hati-hati kalau jebol 100-nya ya untuk Kibak. Tapi kalau selama masih jaga di atas 100 sampai 105, dia masih berpotensi untuk naik untuk Kibak. Dinar masih sideways di persimpangan dengan range support paling kuat. Bentar saya lihat dulu. 264, 260 itu range support. Resisten terdekat sekarang ada di ya 270 sampai 276. Lanjut ke Bapak. Bapak support 72 jangan sampai jebol ya. Support 72 jangan sampai jebol. Kalau jebol hati-hati. Kalau masih bertahan masih ada potensi untuk rebound ke atas 7682. Ya, selama 72-nya ditahan. Kalau dijebol hati-hati ya. Bisa ambles. Lanjut ke Pigas. Pigas masih oke ya. Oke, menarik. Pigas masih oke. Dia masih bertahan di area 1500 itu area support kuat dia. Masih oke. Masih ada potensi ke 1560 sampai 1600. Masih oke lah ya. Ke Pigas. Lanjut ke Cema. SCMA. Untuk SCMA downtrend ya. Masih fase-fase downtrend sekarang lagi buat support atau sideways di bawah. Intinya jangan jebol 350. Sudah saya infokan 350 jangan sampai jebol, dia akan sideways dulu. Mungkin akan ke 360 sampai 370. Itu resistennya. Support kuat di 350 jangan sampai jebol. Jebol akan konfirmasi untuk kembali turun. Lanjut ke HMSP. HMSP jadi SMA itu lagi sideways di bawah ya. HMSP juga lagi tes support kuat. Mungkin support kuat ada di 990 ya. 990 jebol berpotensi untuk ke 970, 950 itu HMSP. Jadi teman-teman kalau penasaran masuk HMSP jika jebol 990 tunggu saja di 970, 950 itu area support kuat biasanya akan mantul.
di sana ya. Kalau tanya downtrend, dia lagi fase-fase ke bawah ya untuk HMSP. Resisten sekarang ada di 1000, bentar saya lihat dulu. 1020 ya, 1030 untuk HMSP. Posisinya lagi agak downtrend ya sekarang. Mungkin dia akan tes dulu support dia di 990-nya. Lanjut ke B-chip. B-chip B-chip masih lah, masih ada pantulannya di support kuat di 100 sampai 102 sih. Resisten sekarang terdekat 108 110. 108 112. Ya, kalau ditanya masih uptrend, dia masih fase-fase turun tapi dia masih di atas ya. Mungkin dia akan sideways dulu selama bertahan di 102-nya. Dia masih akan sideways di atas ya. Jadi dia masih akan sideways di atas kalau bertahan di 102-nya. Ya mentok-mentok di 100, jangan sampai jebol 100. Kalau 100 jebol hati-hati ya untuk B-chip. Tapi kalau selama masih di atas 100, apalagi 102, dia masih berpotensi untuk rebound ke atas ya. Karena posisinya masih uptrend juga untuk B-chip. Lanjut ke IATA. IATA oke. IATA oke. Enggak juga oke. Dia lagi sideways tapi di persimpangan tapi sudah di atas ya. Kalau dibilang oke. Dia jebol dulu 74. Kalau mau bilang oke. Kalau belum jebol 74 belum oke ya. Masih ada resisten terkuat di 74. Kalau tidak jebol mungkin akan tes ke 66. Itu support paling kuat IATA. Lanjut ke BEPS. BEPS ya akan tes support kuat dia 3.500 lah ya. Ya kalau masih di atas itu ya masih oke sih untuk BEPS. Tapi tadi closingnya berapa ini? Ya 3.500. Ya itu area support kuat sampai 3450 itu area support uptrend dia. Resisten terdekat 3.620 ya sampai 3.700-an lah. Ya untuk BEPS posisinya masih di atas kok. Untuk BEPS intinya jangan jebol saja support 3450-nya. BEPS lanjut ke TIL. TIL. TIL oke. Ya, intinya ada resisten 87, kalau jebol bisa ke 90-an. Support uptrend sekarang ada di 82 untuk TIL. Buka. Buka downtrend. Ya, sangat-sangat downtrend. Ya, seperti kata saya, dia tes dulu 550-nya. Kalau kuat 50 dia di sideways dulu di bawah. Ya dengan range resisten di 600. Ya 550 itu ada support kuat. Jebol lagi udah parah. Tapi menurut saya buka akan sideways dulu di bawah dengan support 550, resist 600 atau 550 sampai 600 itu resisten sekarang untuk buka. Posisinya lagi di bawah. Untuk sekarang lanjut ke BRIS. BRIS. Hmm, kalau menurut saya ya, BRIS ini sudah ini cukup dia bilang downtrend ya untuk BRIS sama kalau saya lihat agak-agak menarik ya untuk BRIS. Ini cukup menarik lah. Intinya gini, support kuat di 950 1950. Support kuat resisten terdekat 2000. Posisi lagi turun atau agak downtrend, kemungkinan akan sideways dulu di area bawah untuk BRIS.
Lanjut ke TRJA. Raja. TRJA. Oke, cuma ini agak gorengan gimana gitu ya. Ya turunnya biasa kadang nggak ngotak sih ini. Lumayan. Bang, uptrend masih ada potensi ya ke 520, 550 itu resisten mungkin akan ke sana. Kalau bertahan di area 480. Kalau tidak bertahan 480 akan turun cukup dalam ke 450 sampai 420 ya. Intinya pertahanan dia di 480 jangan sampai jebol. Itu adalah support uptrend dia yang harus dites biasanya. Kalau bertahan akan ke target yang tadi saya berikan 520, 550 mungkin akan ke sana untuk TRJA selama di atas 480. Lanjut ke MTEL. Apakah sudah ada chartnya? Saya lihat dulu. MTEL sudah ada. Ya, ya. Ini saham lagi sideways. Ya, sideways di 7. Support sebenarnya ada di 760 sekarang ya. Closingnya pas 760. Ya, mentok-mentok 750 itu area support dia. Kalau jebol 750 konfirmasi untuk kembali turun. Tapi kalau bertahan dia mungkin akan tes dulu ke ya dekat-dekat dulu 770 sampai 780 itu area resist dari MTEL. Posisinya lagi sideways untuk MTEL. Lanjut ke Mari. Mari lagi sideways di persimpangan. Masih ada potensi lah untuk naik sebenarnya selama dijaga di 440 ya. 440 itu ada support dia 440, 434 itu support dia, resisten terdekat. Kita lihat dulu. Ya 450 sampai 458 ya, itu resisten dia untuk Mari. Posisinya lagi sideways di persimpangan ya. Dia belum uptrend maupun belum downtrend untuk Mari. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga kita selalu diberkati ya. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam cuan.